Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang sampai detik ini, sampai saat ini masih memberikan kucuran nikmatnya kepada kita. Nikmat yang tak terhitung. Bahkan Allah tantang kita, manusia, berkumpul, bersatu. Kerjasama antara manusia dan jin. Hanya sekedar untuk menghitung nikmatnya Allah. Kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya engkau berkumpul untuk menghitung nikmatnya Allah, kau tidak akan mampu menghitungnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam kajian Nu'min Sa'ah. Mari kembali kita mengajak untuk kembali membuka hati kita. Untuk kembali menyirami rohani kita. Untuk kembali memberikan nutrisi. Agar kita kembali bangkit. Kembali naik keimanan kita kepada Allah. Karena bicara tentang iman, bicara tentang hati. Dia juga sebagaimana lahiriah kita. Sebagaimana jism kita, tubuh kita juga butuh kepada yang namanya nutrisi. Butuh kepada namanya makan. Butuh yang namanya istirahat. Butuh yang namanya penyegaran. Maka pada asalnya lebih butuh lagi hati kita, rohani kita, keimanan kita kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di acara kita Nu'min Sa'ah, di episode atau tema kali ini, kita mengangkat suatu tema yang kiranya banyak sekali manusia jatuh di dalamnya. Terkhusus bagi kaum Hawa. Namun tidak menutup kemungkinan juga bagi kaum Adam, bagi laki-laki. Rasulullah pernah berkhutbah, pernah berceramah di depan para wanita dengan wajahnya yang memerah. Dia katakan kepada jamaah, khususnya wanita, tasaddaqun, wahai para wanita, ya nisa'un, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Fa inni, sesungguhnya aku ra'aitukunna, melihat kalian, aksaruhunna finnar, banyak di antara kalian di dalam neraka. Maka pada saat itu para sahabiah, para wanita, mereka heran, kenapa Rasulullah mengatakan bahwasanya kaum wanita itu lebih banyak sebagai penghuni neraka. Mereka bertanya kepada Rasulullah, kenapa kami ya Rasulullah? Maka apa jawaban dari Rasulullah? Fa inna kunna, sesungguhnya kalian adalah orang yang paling sedikit bersyukur kepada suaminya. Dan paling banyak melaknat, paling banyak mengutuk, paling banyak memaki, paling banyak dosa lisan kalian. Allahu Akbar. Coba lihat kaum muslimin. Kalau di zaman saat ini, era yang kita tahu semua orang hampir tidak ada yang tidak kenal dengan yang namanya gadget. Hampir tidak ada yang tidak bermain dengan medsos, media sosial. Maka sudah beralih. Kalau dulu mungkin menggosip, ibu-ibu harus kumpul, gitu ya. Kemudian membahas suatu topik, semua dia bahas. Termasuklah nanti si artis A sampai Z dia bahas.
Dan tayangan televisi kita lihat bagaimana menayangkan konsumsi yang paling digemari oleh para ibu-ibu. Yang tanpa dia sadari, tontonan tayangan yang dia lihat itu adalah bagian dari ghibah. Bagian dari bagaikan dia memakan bangkai saudaranya. Ya, dia menikmati yang namanya makan. Dia menikmati apa yang dia makan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khususnya buat para saudariku, coba kita periksa. Selama ini bagaimana kita dalam menjaga lisan ini? Rasulullah pernah mengatakan, dalam hadisnya Rasulullah katakan, barang siapa man yatman li ma baina lihyai wa ma baina rijlai atman lahu al-jannah. Rasulullah katakan dalam hadis ini, barang siapa yang bisa menjamin bagiku apa yang ada di antara dua mulutnya, maksudnya adalah lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya adalah kemaluannya. Siapa yang bisa menjamin dua perkara ini aman, selamat, maka Rasul sendiri yang menjamin untuknya surga. Ya, Rasul kita menjamin untuk bagi siapa yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, jaminan surga. Nah, ini menunjukkan perkara menjaga lisan bukan perkara yang mudah. Banyak manusia yang tergelincir, banyak manusia yang jatuh dicampakkan ke dalam neraka disebabkan oleh kesalahan lisannya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ada seseorang yang berkata dengan perkataan yang membuat dia dicampakkan ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Perkataan yang membuat dia binasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di Nu'min Sa'ah, membahas tema tentang menjaga lisan, yang kita tahu bahwasanya sangat urgen, penting bagi kita kaum muslimin untuk menjaga lisan kita. Karena apa? Karena apa yang telah keluar dari lisan kita, dari perkataan kita, maka itu akan dihisab. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dalam ayat ini jelas, surat Al-Qaf dikatakan di sana, ma yalfidu min qaulin, tidaklah lafaz yang keluar dari perkataannya illa ladaihi, kecuali di kiri dan kanannya ada malaikat yang mencatat. Ada malaikat yang mencatat setiap apa yang Anda katakan. Kalau yang Anda katakan adalah perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang membawa manfaat, maka akan ditulis dalam kitab kebaikan. Sebaliknya, ketika perkataan yang Anda katakan adalah perkataan yang buruk, perkataan makian, perkataan celaan, perkataan melaknat, atau perkataan kotor lainnya, maka dicatat di kitab buku catatan amal buruk. Seorang tabi'in bernama Rabi' bin Husain, dia pernah ditanya oleh muridnya, wahai imam, wahai syekh, kenapa kami tidak mendapatkan di antara perkataan-perkataanmu, tidak pernah kami dengar engkau mengutip bait-bait syair. Ya, murid-muridnya heran.
Karena mereka dapati ketika belajar dengan Syekh Fulan, mereka masih dapati ada perkataan dari syekhnya ini, itu perkataan diambil dari syair, bait-bait syair, walaupun mengandung ya kebaikan di dalamnya. Maka apa jawaban dari Rabi' bin Husain? Jawaban ketawaduan, jawaban kewaraan, jawaban ilmu yang tinggi. Dia katakan, wahai anakku, sesungguhnya aku tidak suka, aku tidak ingin ketika melihat catatan amalku terdapat di sana perkataan-perkataan selain Quran dan hadis. Allah Akbar. Jangankan perkara yang sia-sia, jangankan perkara yang diharamkan, perkara yang buruk, perkara yang pada asalnya itu ada suatu yang manfaat saja, dia masih pilih dan pilih. Allah Akbar. Seperti ini. Seperti inilah ulama yang betul-betul takut. Dia katakan, apakah engkau belum tahu, belum yakin, wahai anakku? Sesungguhnya di kiri dan kanan kita, kiraman katibin. Ya Allah, ma taf'alun. Di kiri dan kananmu, itu ada 2 malaikat yang tahu apapun yang kau kerjakan, mereka catat. Tidakkah kau yakin? Tidakkah itu cukup untuk selalu mengingatkanmu untuk berhati-hati dalam mengucapkan perkataan? Dalam riwayat lainnya, pernah suatu hari, di subuh hari, Rasulullah memiliki kebiasaan bersama para sahabatnya. Ketika setelah selesai sholat subuh, dia bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, siapa di antara kalian ada bermimpi tadi malam? Maka ketika ada yang mengucapkan, maka Rasulullah akan mencoba untuk mentakwil, menjelaskan, mentafsirkan mimpi dari para sahabat. Maka sampai suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bermimpi? Tidak. Maka tidak didapati satu orang pun dari sahabat yang bermimpi. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku tadi malam bermimpi. Jadi kita tahu, mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Mimpinya Nabi itu shadiq. Sesuatu yang bisa dipegang. Gitu. Maka dikatakan di sana, Rasulullah menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Rasulullah katakan, sesungguhnya aku dibawa oleh 2 orang laki-laki. Digiring oleh 2 orang laki-laki ini, sampai pada suatu tempat aku melihat ada seorang laki-laki yang sedang berdiri sambil memegang besi besar. Besi yang runcing seperti tombak. Kemudian seorang lagi, ada seorang laki-laki yang duduk menghadapnya. Kemudian laki-laki yang berdiri ini menujahkan atau menembuskan, mencolokkan besi yang tajam ini ke rahangnya. Ke rahang laki-laki yang ada di bawahnya. Dia cucukkan besi tersebut sampai tembus antara 2 rahangnya dan terbelah. Kemudian utuh kembali, dicucuk kembali. Begitu seterusnya. Maka Nabi heran. Siapa dia wahai? Maka dikatakan kepadanya, lanjutkan kembali jalanmu. Kembali lanjutkan jalan. Maka Nabi pun kembali melanjutkan jalannya. Kemudian Nabi kembali bertemu dengan pemandangan yang dia rasa aneh. Ada seseorang yang dia tidur telentang. Kemudian ada orang satu lagi yang dia memegang batu besar dan menghempaskan batu tersebut tepat di kepalanya. Hancur kepala tersebut, menggelinding batu itu. Dia kejar ambil batunya, dia bawa lagi, sudah utuh lagi kepala yang tadinya dibanting atau dihempaskan itu. Dia lakukan berulang kali. Nabi kembali heran, bertanya, siapa dia? Ada apa-apa yang mereka lakukan? Kembali orang yang membawa Nabi, mengiring Nabi ini, dia katakan, lanjutkan perjalananmu. Maka kembali Nabi melanjutkan perjalanannya. Nabi melihat lagi pemandangan aneh lainnya. Dia lihat ada sungai darah. Orang yang menyeberang, berenang. Sampai di pinggiran dari sungai itu ada orang yang memegang batu lalu menghempaskan batu tersebut
ke kepalanya sampai pecah. Kemudian utuh kembali, berenang kembali untuk ke tepi, juga dilemparkan ke kepalanya batu tersebut. Dan itu berulang kali. Nabi kembali heran, bertanya, ada apa ini? Siapa mereka? Jawaban yang sama, lanjutkan perjalanan. Maka Nabi kembali melanjutkan perjalanannya. Dia dapatkan sebuah lembah, yang mana lembah tersebut sangat curam. Di dalamnya ada, di porosnya itu ada lubang yang mengeluarkan api yang besar. Dan orang-orang bertelanjang, laki-laki perempuan naik, mendaki ke atas, namun tidak sanggup, jatuh, kebakar, utuh kembali lalu seperti itu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, masih ada kelanjutannya. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kisah yang tadinya diceritakan oleh Rasulullah. Perjalanan Nabi yang dibawa oleh dua orang melihat pemandangan yang luar biasa. Nabi sendiri sampai terkaget-kaget, terkejut melihat pemandangan tersebut. Kemudian Nabi melanjutkan lagi perjalanannya. Nah, ketika dilanjutkan, dia dapati ada seorang kakek yang tua yang sedang membakar sesuatu, dan di sana ada anak-anak yang sedang bermain. Nabi kembali bertanya, siapa? Apa? Kemudian kembali dua orang ini memerintahkan Nabi untuk melanjutkan perjalanannya. Maka Nabi disuruh untuk naik. Nabi melihat suatu pohon yang sangat besar. Nabi naik ke atas. Nabi lihat pemandangan yang cukup indah, rumah yang besar. Dia lihat ada laki-laki dan perempuan, anak-anak bermain dengan indahnya. Nabi kembali terkagum-kagum, lalu bertanya, dan kembali dikatakan oleh kedua orang ini untuk melanjutkan perjalanannya. Dilanjutkan sampailah di tempat yang terakhir, yang tempat lebih indah lagi daripada tempat sebelumnya. Maka Nabi kembali bertanya, meminta penjelasan apa yang saat ini dia lihat, tempat yang dia berkeliling dibawa oleh dua orang ini. Maka kedua orang ini mengatakan, sesungguhnya aku adalah Jibril dan dia adalah Mikail, dua malaikat yang menggiring Nabi. Dan dia katakan, adapun orang yang pertama kau lihat wahai Muhammad, yaitu orang yang ditusuk dari rahangnya besi sampai terbuka, hancur rahang tersebut, itu adalah orang-orang dari umatmu yang dia senantiasa menggunjing, senantiasa menyebarkan berita-berita bohong, senantiasa menggosip, memfitnah, dan lain sebagainya dari kejahatan lisan. Yang sekarang mungkin bisa kita katakan juga kejahatan tangan. Karena lisan dan tangan sudah hampir sama fungsinya. Kalau lisan mungkin dia ngomong langsung, berbicara langsung dengan perkataannya. Tapi sekarang banyak sekali orang membuat tulisan-tulisan yang bisa berfungsi sama dengan lisannya. Nah, maka kedua ini, sebagaimana Nabi juga pernah ditanya oleh seorang laki-laki, narojulan ja'a Rasulullah SAW, sa'ala Rasulullah, manil muslim, ayyul muslimin khairan ya Rasulullah. Muslim yang bagaimana, yang yaitu adalah yang terbaik ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah muslim yang dia selamat muslim lainnya dari kejahatan lisan dan tangannya. Kejahatan lisan dan tangannya. Itulah muslim yang terbaik. Itulah muslim yang baik, sempurna, yang sesungguhnya. Kalaulah kita dapati masih ada orang muslim yang khawatir dengan saudaranya, takut dia, menghindar dia dari saudaranya ini. Ketika dia jumpa berpapasan, dia lebih memilih untuk tidak menjumpainya. Kenapa? Dia takut ini kalau jumpa sama si fulan ini, yang ada dia akan sakit hati. Dia akan
merasa nggak nyaman karena mendengar perkataan sepulan ini yang meninggi, yang menjatuhkan, merendahkan dia dan lain sebagainya. Nah, ini bukan seorang muslim yang benar, orang yang nggak selamat saudaranya ini dari kejahatan lisan dan tangannya. Nah, kemudian orang yang kedua dijelaskan oleh malaikat ini, orang yang kedua itu adalah orang yang dia berbaring, kemudian ada orang yang menghempaskan batu di kepalanya sampai hancur. Dikatakan oleh malaikat, jelaskan, dia adalah orang yang mendapatkan atau diberikan nikmat hafal, baik sebagian atau kebanyakan dari Al-Quran, namun dia tidak gunakan, tidak dia manfaatkan, tidak dia syukuri nikmat tersebut untuk sholat malam atau menambah dalam sholat. Dia tidak pakai dalam sholatnya, sehingga dia lebih memilih untuk tidur. Nah, itu dia balasan. Kemudian orang yang ketiga, yaitu orang yang dia dijumpai menyeberangi sungai darah. Dia menyeberang berenang, kemudian sampai di pinggiran, dihempaskan batu ke kepalanya. Terus berulang-ulang. Dikatakan dia adalah hukuman bagi para pemakan riba. Para pemakan riba artinya harus berhati-hati dengannya. Kemudian orang yang keempat, yaitu yang didapati di sebuah lembah, laki-laki dan perempuan, yang dia dibakar di dalam lembah tersebut. Dia dibakarkan oleh orang, para pezina. Dan kemudian adapun orang yang laki-laki tua yang bermain dengan anak-anak, sekelilingnya itu dikatakan adalah Nabi Ibrahim dan anak-anaknya. Kemudian pohon yang dia lihat ada pemandangan, itu adalah para syuhada dan tempatnya di sana. Dan dikatakan tempat yang semakin tinggi adalah tempatnya para nabi. Nah, yang mau kita ambil pelajaran di sini adalah betapa bahayanya kejahatan lisan. Kejahatan lisan yang membuat manusia itu tidak selamat. Maka benar Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam. Berkata yang baik atau lebih baik diam. Coba lihat hadis ini. Allah kaitkan antara beriman dengan Allah dan hari akhir. Allah kaitkan dua perkara yang besar. Ini adalah bagian dari akidah, bagian dari keimanan. Apa hubungannya dengan perkataan? Berkata baik atau diam? Karena banyak ya, bahkan kita sampaikan di awal tadi, ada orang yang mengatakan suatu perkataan yang perkataan tersebut luar biasa, yang membuat dia dicampakkan ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat, dalam luar biasa, hanya dengan perkataan yang luar biasa tersebut. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita harus berhati-hati, lebih waspada lagi, dan lebih memilah-milih ucapan perkataan yang kita ucapkan, karena kita semua akan dihisap dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, dan tentu lebih selamat dengan diamnya kita. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.